Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Vanessa, mahasiswi Kriminologi kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan mata kuliah seminar kriminologi yang dosen pengasuhnya yaitu Pak Riki Novarizal, dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Prostitusi, studi kasus kafe karaoke di Kelurahan Ujung Batu, Rokan Hulu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Prostitusi adalah suatu hal yang merupakan kebiasaan atau penyakit masyarakat yang sangat harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Di negara kita, yang paling utama itu adalah rata-rata penduduknya beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam, hal yang seperti itu sangat bertentangan dengan segala macam kemaksiatan, termasuk salah satunya yaitu prostitusi. Faktanya prostitusi menjadi sebuah bisnis yang tak pernah lemah, terus ada dan berkembang, baik prakteknya yang disengaja ataupun memang yang dipusatkan atau dibuat suatu lokasi untuk menjalankan bisnis tersebut, dan mungkin saja beberapa yang beroperasi di sekitaran penduduk yang ada di perumahan warga. Maka demikian, manusia yang hidup di era modern ini akan menciptakan manusia yang lebih kreatif. Untuk mereka akan menciptakan peluang pekerjaan sendiri, seperti dengan munculnya kafe-kafe di tengah kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Dengan gaya hidup manusia yang pada saat sekarang yang bisa kita lihat, mereka sangat sibuk dengan aktivitas pekerjaannya masing-masing, maka tidak ada lagi waktu untuk mereka bersosialisasi, dan sehingga muncullah ide-ide untuk menciptakan suatu tempat yang dimana orang-orang bisa bersantai-santai dan menikmati minuman alkohol sambil bersosialisasi terhadap kerabat mereka yang ada di kafe tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaan dari penelitian ini. Apa respon masyarakat terhadap keberadaan kafe tersebut? Dan mengapa kafe karaoke yang tidak jauh dari permukiman warga masih bisa beroperasi dengan bebas? Baiklah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa respon masyarakat terhadap keberadaan kafe karaoke dan menganalisis faktor yang menyebabkan kafe karaoke tersebut masih bebas beroperasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori tinjauan tentang prostitusi di kafe karaoke. Fenomena prostitusi adalah bentuk kejahatan atau kriminalitas yang sulit untuk diatasi, dan hal ini banyak terjadi hanya karena faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keinginan yang datang itu sendiri dikarenakan akibat nafsu biologis manusia. Ketika manusia tidak mendapatkan kepuasannya sendiri dari yang ia punya, maka prostitusi menjadi jalan keluarnya. Sekalipun perekonomiannya sudah berubah, tidak akan mampu menghilangkan kebutuhan manusiawi tersebut. Berkembangnya praktek prostitusi di sekitar kita tidak dapat dihilangkan karena juga dari situ mendapatkan peluang untuk membuat praktek ini terus berkembang. Prostitusi dalam perspektif gender diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Kafe karaoke sendiri merupakan tempat hiburan untuk keluarga yang biasanya lebih banyak didatangi di hari libur, karena di tempat itu mereka bisa merelaksasikan diri. Tetapi semakin banyak oknum yang bisa dibilang mungkin pemilik kafe karaoke yang menyalahgunakan tempat tersebut untuk menjalankan suatu pekerjaan menyimpang dari pekerjaan yang seharusnya ia lakukan, seperti menjalankan suatu prostitusi.
Ia membuat kafe karaoke yang berada di sekitaran perumahan warga dan kita tidak akan mengira kalau itu sebuah kafe karaoke karena mereka hanya memakai nama kafe karaoke sebagai penutup pekerjaan prostitusinya. Di dalam kafe karaoke tersebut, ia memperkerjakan beberapa orang untuk bisnisnya tersebut. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berbuat demikian karena pengunjung kafe karaoke yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari laki-laki yang semuanya itu di kafe karaoke tersebut mereka memperkerjakan beberapa orang untuk menjalankan bisnis prostitusinya. Mereka mendapat kesempatan untuk berbuat demikian karena pengunjung kafe karaoke itu sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa lelaki yang dapat kesempatan untuk melakukan prostitusi karena mereka tidak puas dengan apa yang ia punya sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan kerangka berpikir dari proposal yang saya buat. Di sini ada persepsi masyarakat terhadap prostitusi di kafe karaoke yang terbagi menjadi dua, yaitu ada perempuan dan masyarakat. Perempuan di sini sebagai pelaku sekaligus korban prostitusi, dan masyarakat di sini adalah orang yang terganggu atau merasa dirugikan karena suatu pekerjaan yang tidak lazim dilakukan di daerah setempatnya. Dan karena itu timbullah persepsi masyarakat, yang mana masyarakat bisa membantu petugas yang berwenang untuk memberikan informasi kepada pihak tersebut atas segala kegiatan terlarang yang mana yaitu prostitusi yang masih terus berjalan. Metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal ini yaitu purposive sampling atau pengambilan data secara khusus, dan data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan tabel frekuensi dengan presentasi. Dan lokasi penelitian yang saya gunakan untuk mendapatkan data secara lengkap, maka penelitian ini harus dilakukan di Polsek Ujung Batu dan sekitaran perumahan warga yang berada dekat dengan kafe karaoke tersebut. Teknik pengumpulan data dari proposal saya ini ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Baiklah, dan yang terakhir di sini adalah informan penelitian. Saya memilih 2 informan penelitian. Yang pertama yaitu polisi, dan yang kedua yaitu masyarakat. Alasan saya memilih informan tersebut, yang pertama karena polisi memiliki peran yang cukup penting dalam penelitian ini, karena polisi memiliki data yang lengkap mengenai apa yang akan saya teliti. Dan yang kedua ada masyarakat. Di sini saya memilih masyarakat sebagai informan penelitian saya karena masyarakat tahu apa saja yang sudah terjadi dan apa yang mereka rasakan dan lihat untuk membantu mendapatkan banyak data guna menyelesaikan penelitian saya ini. Baiklah, demikian hasil presentasi dari proposal saya yang sudah diubah menjadi PPT. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.